Oke, teman-teman udah boleh on cam, teman-teman asal. Oke, oke, tidak further ado, mungkin kita langsung mulai aja kali ya untuk sesi hari ini. Oke, next. Oke, sedikit intermezzo sebelum kita benar-benar masuk ke materinya. Jadi, probability itu adalah logika dari uncertainty. Jadi, kita ngukur ketidakpastian itu dengan probabilitas gitu. Dan mungkin kalau implementasi langsungnya kayak main koin aja. Jadi, kalau kalian lempar koin, apakah dapat kepala atau ekor, head or tails, ya itu balik lagi dengan menggunakan probability. Jadi satu dibagi dengan dua, yaitu 50% gitu. Kenapa kita study probability? Untuk quantify uncertainty. Dan juga probability itu, khas dari probability adalah itu nilai di antara 0 dan 1 gitu. Next. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa cara untuk ada nentuin probabilitas. Yang pertama adalah metode klasik, jadi ya kayak biasa aja, number of either can occur, berarti berapa kemungkinan yang terjadi dibagi dengan possible outcomes-nya. Ya kayak tadi kita contoh gue bilang, yaitu koin, kalau misalnya kepala itu cuma satu dari dua sisi koin, jadi total possible outcomes itu dua, gitu. Nah, itu um, based on equally likely outcomes, itu yang klasikal. Nah, empirical adalah itu berdasarkan historical data, gitu. Jadi kalau misalnya em, ngelempar, misal nih, ngelempar koin juga nih, tapi ngelempar koinnya itu instead of kita pakai teoritis, kalau misalnya kita di classical method, kita ngebedah probabilitasnya itu berdasarkan bentuk dari koinnya. Gitu. Jadi kayak koin memang secara secara apa ya, secara fisik kan ada dua ya, kepala dan ekor. Sedangkan kalau empirical, ya udah kita ngelempar koin 1000 kali misalnya. Ternyata eh, koin itu ke kepala apa ya, muncul kepala itu 60, nah, bukan 60, 600. Sedangkan ekornya 400. Jadi probability-nya itu adalah 0,6 gitu. Probability head-nya misalnya kepalanya gitu. Dan memang em, yang ngebedain yang kayak tadi gue bilang klasikal itu memang dari fisiknya ataupun dari konsep bendanya, sedangkan empirical dari kemungkinan. Dan kalau empirical ini memang biasanya digunakan untuk yang kayak eksperimen-eksperimen yang lebih detail gitu. Nah, sedangkan kalau subjektif itu balik lagi terhadap opinion ataupun educated guess gitu. Next. Nah, oke teman-teman. Jadi, seperti yang udah dijelaskan sama Kak Hasan tadi, nah berarti kan probability itu seberapa mungkin sesuatu itu terjadi kan. Misalnya tadi melempar koin, bisa aja yang jatuh tuh heads or tails, atau kalau di kita tuh gambar atau angka. Nah, artinya angka yang bilangan mana sih yang kemungkinan hasilnya tuh bakal keluar. Kalau misalnya nol tuh berarti artinya dia impossible, eh, yang nggak mungkin gitu. Kalau kalau 0,5 itu kayak bisa jadi setengah-setengah antara head or tails. Dan kalau misalnya satu itu yang pasti terjadi, misalnya matahari itu terbitnya besok. Nah, dan kalau misalnya kita lihat di sisi kanan itu, kalau misalnya probability itu kalau misalnya dijumlahin itu harus sama dengan satu dan nggak boleh tumbang tindih. Jadi misalnya tadi punya koin head or tails, 0,5 ditambah 0,5 itu sama dengan satu. Kalau misalnya lebih dari satu atau kurang dari satu, berarti something's wrong. Dan rumus paling sederhananya adalah PA itu sama dengan jumlah hasil yang kita mau itu dibagi sama jumlah semua hasil yang kita mau. Misalnya nih punya dadu terus kita mau dapetin angka 6, berarti kan artinya cuma ada hasil kan. Berarti dari semua kemungkinannya itu ada 6 angka. So, P6 sama dengan 1/6. Next. Oke, selanjutnya adalah set teori atau teori himpunan. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh aja. Kalau misal eksperimen, berarti contohnya saat kita melempar sebuah dadu. Lalu sample space berarti
Jika kita melempar dadu, maka ruang sampelnya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu untuk hasil berarti adalah kemungkinan yang benar-benar terjadi. Jika hasil lemparan dadu menunjukkan angka 4, maka outcome-nya adalah 4. Dan lalu adalah event atau kejadian. Misalnya yang diminta adalah kejadian munculnya angka genap pada dadu. Berarti kan ada angka 2, 4, dan 6. Lanjut ke ilustrasi di sini, kita bisa lihat bahwa ada dua himpunan A dan B. Himpunan A dengan 5 kelereng, himpunan B dengan 4 kelereng. Nah, untuk A gabung B atau A atau B itu ada 8 kelereng, A iris B berarti A dan B itu ada 1 kelereng, dan A komplement berarti yang bukan A itu adalah yang di sini berarti ada 4 kelereng. Dan kita bisa lihat notasi-notasi penting dalam set teori secara sekilas di bagian sini. Lanjut ke De Morgan's Law, berarti ini adalah hubungan antara komplement, yaitu A komplement dan B komplement, dengan operasi gabungan dan irisan. Di sini ada dua formula, dan langsung kita ke contohnya. Misal, dalam sebuah kartu remi ada 52 kartu. Ada 26 kartu merah dan 26 kartu hitam. A di sini melambangkan as, B melambangkan kartu yang berwarna hitam, yaitu berarti ada yang kop dan keriting, lalu D itu kartu diamond, dan lalu kita ditanya apa diiris A, berarti kan kartu as yang berbentuk hati, berarti cuma ada satu. Lalu A diiris B, berarti kartu as yang berwarna hitam, berarti ada as sekop dan as keriting, berarti jumlahnya ada dua. Lalu ada A gabung D gabung H, berarti kartu as yang atau diamond atau heart, berarti itu jumlahnya ada 28. Karena kartu merah sendiri di sini jumlahnya adalah 26 dan kartu as ada dua. Lalu A gabung B komplement, berarti adalah kartu merah yang bukan as. Jumlahnya adalah 24. Oke, selanjutnya kita masuk ke peraturan perkalian. Nah, di sini peraturan perkalian itu terjadi ketika kita memiliki lebih dari satu opsi. Itu misal di sini ada opsi A, lalu ketika lanjut memilih opsi B. Nah, di sini untuk peraturan perkalian itu tidak mementingkan urutan, artinya A kali B juga sama dengan B kali A. Nah, ini langsung ke contoh aja. Misal Gipeng harus memilih 3 baju dan juga 2 pasang celana. Nah, di sini ada beberapa cara. Berarti dari baju dulu 3, lalu dikalikan dengan 2 pasang celana, yaitu 6. Ataupun sebaliknya jika kita memilih untuk celana dulu 2, lalu memilih baju kali 3, hasilnya pun sama, yaitu 6 cara. Boleh di next. Oke, selanjutnya masuk ke tipe-tipe dari pengambilan sampel. Nah, tipe-tipe untuk mengambil sampel itu yang pertama itu ada dua. Yang pertama itu ada sampling with replacement atau sampling dengan pertukaran atau pengambilan ulang. Dan yang kedua yaitu nanti ada sampling without replacement atau pengambilan sampel itu tanpa berulang. Nah, untuk yang pertama ini yaitu ada sampling yang pertukaran itu artinya ketika kita mengambil sebuah sampel dari populasi, ini nanti sampelnya itu bisa dikembalikan ke populasi gitu. Nah, di sini ada ilustrasinya. Misalnya, kalau kita ngambil sampel, contohnya 5 dari sebuah populasi, itu nanti limanya ini bisa dikembalikan ulang ke populasi gitu. Nah, mungkin biar gampangnya di sini ada contohnya. Sebelum itu ada rumusnya yaitu ada N pangkat K. Nah, N pangkat K itu apa? Yaitu untuk N-nya adalah jumlah objek dari populasi. Dan K-nya itu adalah jumlah sampel yang diambil dari populasi itu. Seperti itu. Nah, misalnya kita punya 3 objek, yaitu ada A, B, dan C. Nah, objeknya ini disebut sebagai populasi, maka nilai N-nya sama dengan 3. Kemudian untuk sampelnya, kita ingin mengambil contohnya 2 sampel nih, berarti K-nya sama dengan 2. Nah, nanti untuk rumusnya yaitu ada N pangkat K, atau 3 pangkat 2 sama dengan 9, yang artinya ada 9 kombinasi dalam pengambilan sampel ini, seperti itu. Mungkin boleh di next. Oke, untuk berikutnya yaitu pengambilan sampel yang tanpa pengambilan ulang atau pertukaran. Nah, misalnya di sini kita ngambil sebuah sampel contohnya 5 nih, angka 5 ini dari populasi. Nah, 5-nya ini nggak bisa dikembalikan lagi ke populasinya seperti itu. Nah, untuk sampling
with replacement atau sampling tanpa pengambilan ulang, ini nanti dibagi menjadi dua cara, yaitu ada permutasi sama kombinasi. Nah, biasanya dua rumus ini tuh udah sering diajari waktu SMA seperti itu. Mungkin boleh di next. Nah, di sini ada contoh soal untuk permutasi. Jadi untuk permutasi ini dia sama memperhatikan ini urutan. Contohnya kayak ABC, ACB, BAC. Nah, itu kehitungnya tuh sendiri-sendiri gitu. Nah, buat rumusnya ini ada permutasi N untuk R sama dengan R faktorial per N min R dalam kurung faktorial. Contohnya di sini, misalnya kita itu pengen memberikan tiga penghargaan yang berbeda untuk tiga murid dari jumlah muridnya. Contohnya di dalam kelas itu ada 60 nih. Nah, berapa banyak cara yang bisa kita berikan? Nah, di sini itu kita memperhatikan urutan gitu ya. Jadi 60 faktorial per 60 dikurangi 3 faktorial. Nanti di sini ada angka-angkanya. Nah, nanti untuk hasil akhirnya yaitu ada 205.320 cara seperti itu. Oke, mungkin boleh di next. Oke, sekarang yaitu masuk ke perhitungan untuk rumus kombinasi. Nah, kalau untuk kombinasi, dia tidak memperhatikan urutan. Jadi misalnya nih, kita punya huruf yaitu A dan B. Maka nanti itu bakal sama aja kalau misalnya dibaca jadinya B dengan A gitu. BA. AB sama dengan BA. Nah itu nanti ini kehitung satu. Sama juga seperti ini. AC sama dengan CA. Itu nanti kehitung satu. Dan BC sama dengan CB nanti kehitung satu gitu. Nah di sini nanti ada contohnya. Mungkin boleh di next untuk berikutnya. Oke, di sini ada toko roti, dia punya 5 varian rasa nih, yaitu ada vanila, coklat, stroberi, mangga, dan matcha. Nah, jika kita ingin milih nih dua rasa di mana kita nggak memperhatikan urutannya, berapa banyak cara yang dapat kita pilih untuk dua rasa itu. Nah, bisa dari sini yaitu 5 kombinasi dari 2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kalikan 3 faktorial. Gitu. 3 faktorial itu dapat dari mana? Yaitu 5 dikurangi 2 gitu. Nanti hasilnya adalah 10 cara seperti itu. Mungkin boleh di next. Nah, oke, sekarang lanjut ke properties dari probability sendiri, di mana rentang dari probability itu di antara 0 sampai dengan 1. Artinya minimum nilai dari probability itu 0 dan maksimum itu 1. Nah, karena maksimum 1 artinya total dari sebuah probability juga itu sama dengan 1. Sini juga ada yang namanya komplement. Komplement itu selisih dari total dengan probability sebuah kejadian. Atau bisa dibilang bahasa sederhananya kebalikannya. Nah, ini contohnya, misal ada sebuah himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan juga sebuah himpunan A 1, 2, 3. Kita pengen cari A komplement. Berarti kita hitung dulu nih sebuah probabilitas A-nya itu. Berarti 3, yaitu 1, 2, 3, sebanyak 3 per jumlah di himpunan S-nya itu 6, berarti 3 per 6. Terus setelah dapat probabilitas A-nya 3 per 6, cari komplementnya, berarti 1 dikurangin probabilitas A. Jadi 6 per 6 atau 1 min 3 per 6, artinya 3 per 6. Boleh di next. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke masih properties of probability, sekarang bagian ke gabungan nih atau addition. Untuk gabungan sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, ketika dua kejadian itu saling memiliki irisan. Di sini rumusnya adalah probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangin irisan itu sendiri. Namun ada juga dua kejadian yang tidak saling beririsan. Sehingga rumusnya hanya probabilitas A ditambah probabilitas B saja tanpa dikurangi irisannya. Lalu di sini ada juga misal tiga kejadian, ada A, ada B, ada C. Nah, ini rumusnya lebih rumit lagi, cuman sama aja kayak konsepnya. Tiga probabilitas kejadian itu dijumlahkan, lalu dikurangin dengan irisan dari kejadian-kejadiannya. Kayak berarti ada irisan dari A dengan B, irisan A dengan C, irisan B dengan C, dan juga terakhir ditambah irisan dari ketiganya, irisan A, irisan B, irisan C. Nah, di sini contohnya, misal contoh kayak tadi, di sini ada himpunan S
isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kejadian A 1, 2, 3, B 4,5, dan C 4, 5, 6. Seperti pertama kita hitung dulu yang gabungan A sama B didapat 5/6. Lalu setelah itu gabungan B dan C didapatkan 3/6. Lalu setelah itu kita masukkan ke rumus yang kompleks tadi. Lalu didapatkan hasilnya. Boleh di Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke conditional probability. Nah, conditional probability itu gimana caranya kita memperbarui apa yang kita tahu berdasarkan bukti yang kita lihat kan. Misalnya, jadi kalau misalnya kalian punya dua kejadian nih, A sama B, dan B itu lebih besar dari 0, artinya rumusnya tuh PA given B sama dengan A gabungan B dibagi dengan PB. Kayak A itu kejadian yang bakal kita tebak, dan B itu bukti yang udah kita tahu nih, jadi ya bukti yang tadi udah kita lihat. Berarti artinya peluang A kita tahu setelah B terjadi sama dengan peluang A dan B yang terjadi bersamaan dibagi dengan peluang B yang terjadi. Dan eh, dan PA given B tidak sama dengan PB given A. Yang contohnya seperti misalnya kalau ada peluang orang sakit dan hasilnya tesnya positif itu berbeda dengan peluang tes yang menunjukkan positif dan orang itu benar-benar sakit. Gitu. Terus misalnya ini kita lanjut ke contoh kartu remi. Kan berarti ada 52 kartu ya, dan kita mau ngambil 2 kartu tanpa replacement. Kalau A itu kartunya berbentuk hati dan B itu uh, kartu keduanya berwarna merah. Gimana cara cari peluangnya? Berarti kita cari dulu PA gabungan B-nya, berarti 13 kali 25. 13-nya dari mana? 13 itu kartu hati di kartu pertama, kan ada 13 kartu hati, dan dikali 25. 25 tuh harusnya kan kalau misalnya kartu berwarna merah kan ada 26 ya. Karena kartunya udah keambil 1, jadi tinggal 25. Berarti 13 kali 25 dibagi 52 kali 51. Dapatlah 25 per 204. Nah, terus kalau eh, peluang A itu kan berarti seperempat dan peluang B itu setengah karena setengah kartu merah. Maka PA given B itu 25 per 102 dan juga PB given A itu 25 dibagi 51. Dan kalau misalnya urutannya beda berarti artinya hasilnya juga beda. Jadi PA given B itu tidak sama dengan PB given A. Next. Oke. Nah, sekarang kita ambil contoh ada 2 anak yang kita jadiin puzzle. Misalnya nih, Mr. Jones itu punya 2 anak. Anak pertamanya itu anak perempuan. Gimana sih kita cari tahu peluang kedua anak perempuan? Kenapa jawabannya itu setengah? Nah, berarti kalau misalnya kita lihat kita kita pay both girls given uh, anak perempuan tertua berarti artinya seperempat dibagi setengah jadi sama dengan setengah. Terus untuk kasus kedua itu Mr. Smith dia punya 2 anak juga dan minimal 1 anak laki-laki. Berarti berapa peluang kedua anaknya laki-laki? Nah, itu sepertiga karena kita tinggal bagi seperempat dibagi 3/4 sama dengan sepertiga. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau asumsiin masalahnya itu tuh bisa aja kita lihat dari binary gender assumption-nya boy or girl sama equal probability-nya. Oke, body next. Boleh di next. Oke, lanjut dengan contoh selanjutnya. Ini random child is a girl. Berarti misalnya kita punya G1 itu anak tertua. Terus G2 itu uh,
yang paling muda itu perempuan dan G3 itu random girl yang bakal ketemu perempuannya. So berarti itu kan probability-nya sama semuanya, which is setengah. Kalau digabung berarti PG1 digabung PG2 sama dengan setengah kali setengah sama dengan seperempat. Berarti kalau G1 gabung G2 given G3 artinya kita bisa dapat seperempat dibagi setengah sama dengan setengah gitu. Terus sekarang yang Girl Born in Winter. Jadi dia tuh nyari kedua anaknya perempuan dan setidaknya salah satu dari mereka itu perempuan yang lahir di musim dingin. Nah, karena ada 4 musim, jadi kan 4 musimnya itu peluangnya sama semua kan. Dan gender sama musim itu sifatnya independen. Jadi gimana cara nyarinya? Di 2 gender dikali 4 musim berarti ada 8 outcomes dan kita masukin ke rumus berarti peluang kedua perempuan given at least one girl winter terus dicari dan kita dapat 1/8. Kemudian kita cari juga dengan asumsi gender dan musimnya tadi independen. Berarti seperempat dikali 1 min P both are non-winter kan. Jadi sama dengan seperempat dikali 1 min 3/4 kuadrat. Dan dihitung dapat hasilnya jadi 7/15. Next. Oke, next kita masuk ke base form. Harus itu base form. Ini video untuk memperbarui peluang setelah kita mendapatkan informasi. Jadi kita nggak hanya nebak berdasarkan data awal, tapi bisa nambahin lagi dengan bukti baru. Rumus dasarnya sebagai berikut. Nah, apa itu kayak keyakinan itu seberapa besar muncul negatif. Lalu ada yang mengambil banyak peluang munculan begini secara keseluruhan. Habis itu ada PAD, itu posterior di mana keyakinan baru selama tinggi. Nah, bisa dilihat di bawah untuk dapetin peluang total suatu kejadian, misalnya B. Nah, kita bisa bagi-bagi ruang sampelnya nih jadi beberapa bagian. Lihat di pasal itu ada dan hitung peluangnya di masing-masing bagian. Nah, ini law of probability. Jadi next. Nah, contoh kasusnya ini study case ini, misalkan Nafis mengalami mati lampu M. Kita pengen tahu nih, apakah dan besar demo kita mengaksir sebagai ini. Diketahui demo terjadi di 20% hari. PD-nya sebanyak 0,2. Lalu jika ada demo, peluang mati lampu 50%. Nah, perbandingannya itu PMD sama dengan 0,5. Kalau nggak ada demo, peluang mati lampu 5%. Nah, kita bisa cari nih, PDM tuh gimana? Probabilitas jika ada demo mati lampu. Nah, langkah-langkah ini, langkah yang pertama dari rumus bias, kita coba input nilai-nilainya. Nah, stage keduanya kita gunakan tuh law of total probability. Langkah ketiga, 0,5 dikali 0,2 per 0,5 dikali 0,2 ditambah 0,5 dikali 0,8. Dapat hasilnya 0,10 per 0,14. Kurang lebih 0,714 atau 70%. Artinya nih, kalau hari ini mati lampu, maka kemungkinan besar 70% sedang ada demo. Artinya bukti ini nih membuat kita lebih yakin akan ada demo dibanding sebelum kita tahu ada mati lampu. Itu sebelumnya hanya 20%. Nah, intinya base formula itu tuh cara berpikir logis dengan berdasarkan bukti baru. Gunanya tuh memperbarui kepercayaan awal berdasarkan data baru. Intinya update keyakinan dengan bukti. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai independent events. Jadi apa sih independent events? Independent events adalah ketika kedua events lah, A dan B, gimana A-nya itu nggak nge-efek sama si B gitu. Nah, mungkin contohnya adalah kalau kita ngelempar
apa namanya, kita ngelempar dadu 2 kali gitu. Ya lemparan pertama itu nggak mempengaruhi lemparan kedua gitu. Dan syarat secara statistiknya, secara probabilitas, syaratnya itu adalah P iris B sama dengan PA kali PB atau PA sama dengan PA given B gitu. Nah, jadi itu yang independen. Nah, kalau kita bahas mengenai disjoin itu berbeda dengan independen karena ketika event A muncul, maka event B nggak muncul. Jadi kalau misalnya kalian lihat di gambarnya, itu A sama B itu nggak beririsan sama sekali gitu. Nah, ketika misalnya saya mau ngelempar koin gitu kan, dan gue ngedefine kalau misalnya event A itu sebagai kepala dan B itu sebagai ekor, maka kalau misalnya A muncul, ya B nggak muncul gitu. Jadi kalau misalnya kita lempar koin, ya kalau head muncul berarti tail nggak muncul. Itu simpelnya disjoin gitu. Dan cara disjoin adalah ketika PA ada, maka PB itu sama dengan nol gitu. Next. Oke. Kita bakal masuk ke contoh. Yang pertama adalah kita punya dadu 6 dan A itu adalah hasil dari dadu ketika dia ngasih nunjuk odd number gitu. Dan B itu adalah ketika dia multiple of 3 gitu. Apakah even A dan B itu independen? Nah, kalau A, ya kita tahu kalau misalnya number itu 3 dari 6 jadi setengah. Dan multiple 3 PB, itu juga 2 di per 6 gitu. Karena kan multiple 3 3 sama 6 doang kan, kelipatan 3 gitu. Jadi itu sepertiga. Nah, dan A iris B itu 1/6 gitu. Nah, baru kita masukin ke rumusnya, ke syaratnya tadi gitu. Em, P A iris B itu sama dengan PA kali PB. Kita bisa lihat bahwasannya 1/6, PA iris B itu 1/6, dan PA dan kali PB itu 1/2 kali 1/3, which is 1/6. Jadi even A dan B itu adalah independen, gitu ya. Nah, lanjut. Nah, kita juga punya dadu. Kita nge-define A itu sebagai hasil dari genap, even number, genap. Dan B adalah hasil dari ganjil. Nah, tentuin apakah even A dan even B adalah disjoint. Nah, konteksnya adalah kita ngelakuin em, roll itu sekali doang gitu. Jadi kalau misalnya kita A-nya kan genap ya, berarti 2, 4, 6. Berarti ada 3 dari 6 totalnya, berarti setengah ya kemungkinannya. Dan B itu adalah ganjil 3/6. Ya kan ganjil 1, 3, 5, ya 1, 3, 5 gitu, ya setengah gitu. Nah, secara teori, PA iris B itu sama dengan 0 gitu. Dan kalau kita masukin rumusnya tadi, PA iris B sama dengan PA kali PB, itu 0 sama dengan 1/4, which is enggak bener kan. Dan seperti yang kita tahu, kalau misalnya even A muncul, berarti tadi genap muncul, maka ganjil nggak muncul, 0. Berarti kita bisa simpulin bahwasannya even A dan even B itu adalah disjoint gitu. Next. Nah, kita bakal bahas mengenai independence yang lain. Yang tadi kan kita bahas independence di 2 doang ya. Nah, sekarang ada 3 independence dan kita ada beberapa syaratnya ini yang harus dipenuhin untuk sebuah event, 3 event disebut dengan independence satu sama lain gitu. Nah, ada juga namanya conditional independence. Jadi conditional independence adalah ketika A dan B adalah independen tapi dengan syarat ada event ketiga gitu atau event C. Jadi kalau kita tahu event C itu muncul, maksudnya event A itu muncul, kita kalau event A itu kita nggak mendapatkan informasi lebih mengenai event B dari event A gitu. Dan syaratnya adalah seperti berikut. Kalau misalnya dua eventnya itu adalah A dan B dan mereka tuh independen, ketika ada given event E, maka rumusnya seperti itu. P A iris B given E sama dengan PA given E kali P B given E gitu. Jadi sebenarnya kayak rumus rumus biasa kayak PA iris B sama dengan PA kali PB ya. Gitu kan ya untuk rumus independen. Tapi karena ada event baru, jadi ya ditambahin aja givennya di tiap rumus probability-nya gitu. Next. Nah, langsung masuk ke contoh selanjutnya. Kita juga ngelempar dua sekali. A itu adalah event ketika genap dan B adalah event ketika itu multiple 3. Jadi kayak 3 dan 6 gitu. Dan event C adalah prime number gitu.
Apa kita tentu ini apakah even A, B, dan C adalah independen. Nah, independen itu kan ada banyak rumusnya. Jadi kita tes satu-satu. Tapi sebelum kita tes, kita lihat dulu nih PA tadi, ya kan. Genap ya setengah, PB yang tadi gue bilang, multiple 3 berarti 3 dan 6, 2 per 6 PB-nya. Kalau C adalah prime, prime itu kan 2, 3, 5. Berarti 3 dari 6 totalnya, berarti setengah gitu. Nah, PA iris B itu sama dengan setengah, seper 6, karena dari sampelnya kan. PA iris BA itu adalah genap, B genap, dan B adalah multiple 3. Berarti cuman irisan cuma 6. Iya, cuma 6. Berarti satu doang sampelnya, satu dari 6, jadi seper 6. Kita masukin rumusnya di syarat pertama, itu benar. A iris B sama dengan PA kali PB. Berarti mereka A dan B itu independen. Tapi mereka berdua doang gitu. Nah, sekarang kita tes yang PA sama C. PA sama C itu even dan prime. Even berarti genap dan prime. Cuman dua doang ya, cuman dua. Maksudnya nilai yang genap dan prime itu cuma dua. Dan berarti sampelnya cuma satu, seper enam gitu. Dan kita masukin rumusnya PAC sama dengan PA kali PC. Dan ternyata mereka nggak independen gitu. Jadi salah satu condition nggak terpenuhin, maka even A, B, dan C itu nggak independen gitu. Karena A dan C nggak independen. Tapi A, B independen gitu. Nah, moving on kita bakal bahas lagi mengenai contoh soal yang lain. Kita punya dadu lagi. Ini contohnya semua dadu ya. Dadu kita lempar lempar sekali. Even A adalah ketika genap, even B adalah lebih dari tiga gitu kan. Even C adalah hasil yang bisa dibagi tiga gitu. Cek apakah A, B dan AB itu independen ketika mereka ada C-nya gitu. Ada even C. Nah, kita masukin tadi rumus tadi. Kita cek dulu PA, A iris B sama dengan sepertiga. Dan PA iris B sama dengan PA kali PB. PA-nya tadi adalah even setengah dan juga PB tadi adalah greater dari 3. 3, 4, 4, 5, 6 gitu. Jadi setengah. Sepertiga itu nggak sama dengan seperempat, which mean mereka sebenarnya udah nggak independen. Tapi kita coba lagi nih di kondisionalnya gitu. PA given B itu setengah, PA given C juga setengah, dan PA iris B given C juga setengah. Nah, bisa dilihat bahwasannya mereka nggak conditional independent gara-gara itu. Gitu. Next. Oke, selanjutnya masuk ke materi berikutnya, yaitu materi random variables atau variabel acak. Nah, apa sih itu random variables? Jadi, kalau secara sederhananya, itu adalah suatu pengambilan atau suatu hasil probabilitas di mana outputnya itu berupa variabel yang acak gitu. Nah, contohnya kita melempar dadu sebanyak dua dadu nih. Nah, kita kan nggak tahu nih untuk pelemparannya itu dia bakal munculnya atau keluarnya itu nilainya berapa. Bisa aja nilainya itu untuk dadu yang pertama 3, dadu yang kedua itu 4, berarti 3 tambah 4 sama dengan 7. Kemudian bisa juga misalnya satu untuk dadu yang pertama, kemudian 5 untuk dadu yang kedua, jadi 1 tambah 5 sama dengan 6 seperti itu. Itu kita nggak bisa menebak outputnya itu nanti hasilnya berapa. Nah, karena yang muncul itu berupa variabel acak seperti itu. Nah, mungkin di sini ada contoh yang lebih kompleksnya, yaitu ketika kita melempar koin sebanyak 3 kali. Nah, sebelum itu koin itu kan dia untuk peluangnya itu kan dia ada head sama tails nih, berarti ada dua kemungkinan probabilitas, ya kan? Nah, kalau sebuah koin dilempar 3 kali, itu nanti bisa menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang dimana nanti akan ada 8 kemungkinan dari pelemparan 3 koin itu. Nah, di sini mungkin yang udah kumerahin, ini ada head 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 itu artinya untuk yang head yang pertama itu dia munculnya head, yang kedua munculnya head juga, atau yang ketiga munculnya head. Nah, kemudian ini bisa di cabangnya banyak ya, yang dimana di sini ada 8 total kemungkinan dari pelemparan koin itu. Seperti itu. Mungkin boleh di next. Oke, mungkin kalau secara spesifik, kalau misal ada soal seperti ini, di mana di sini kami ingin menyatakan bahwa Y itu adalah peluang atau jumlah cup heads yang muncul. Yang dimana head itu kan punya kemungkinannya itu bisa dia muncul sebanyak 1 kali, sebanyak 2 kali, atau sebanyak 3 kali, atau nggak muncul sama sekali ya kan. Nah, kalau dia nggak muncul sama sekali berarti Y sama dengan 0. Berarti P
dalam kurung Y sama dengan 0, di mana P-nya itu berarti yang muncul bukan head, yaitu ada tails, tails, dan tails. Jadi peluangnya itu ada 1/8, seperti itu. Nah, kalau dia munculnya sebanyak satu kali, berarti nanti akan ada hanya itu dari ketiga urutannya, seperti itu. Misalnya gini, yaitu ada tails, tails, head, atau tails, head, tails, atau head, tails, tails. Itu ada tiga ya kan? 3/8. Nah, delapannya itu dari mana? Delapannya itu dari total pelemparan atau total output dari pelemparan koin itu, seperti itu. Nah, kalau kita jumlahin di sini, yang paling ujung bawah kanan, PY sama dengan 0 ditambah PY sama dengan 1 ditambah PY sama dengan 2 ditambah PY sama dengan 3. Nah, jadi suatu probabilitas itu pasti nilainya bakal sama dengan 1 kalau dia dijumlahkan seperti itu. Oke, mungkin boleh di next buat contoh soal berikutnya. Nah, kalau di sini yaitu ada contoh soal berupa pelemparan koin sebanyak 2 kali. Yang dimana dia bakal ada 4 kemungkinan, yaitu ada head head, head tails, tails head, dan tails tails. Nah, misalnya di sini kita pengen menyatakan nilai X itu sebagai jumlah munculnya koin yang keluar yaitu heads. Nah, nanti dia pasti ada kemungkinannya, yaitu ada kemungkinan dia 0, yang artinya dia nggak muncul sama sekali, atau munculnya sekali doang, yaitu satu atau dua kali gitu. Nah, ini nanti ada jumlahnya, dia ada HH, berarti dia 2 kali muncul ya untuk peluang koin gambarnya head gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya Y di sini berarti dia pengen menyatakan yang muncul atau yang koin kita lempar itu pengennya munculnya itu berupa tails, seperti itu. Nah, nanti ini konsepnya sama saja seperti yang heads ini, seperti itu. Nah, kalau di sini let E be one if the first toss lands heads and zero otherwise. Dan di mana kita pengen itu untuk pelempar yang pertama kali munculnya itu adalah head, seperti itu. Nah, di sini yang dimerahin itu artinya adalah peluang yang pertama kali atau pelempar yang pertama itu munculnya adalah yang heads. Nah, kalau headsnya munculnya di pelempar yang kedua itu dianggapnya sama dengan 0, seperti itu. Oke, mungkin boleh di next. Oke, sekarang masuk ke tipe dari random variable. Nah, random variable itu dibagi menjadi 2 jenis. Nah, biar mudahnya, itu ada discrete sama continuous. Nah, kalau discrete itu diingat aja, dia bilangan bulat. Contohnya kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu bilangan yang bulat atau bilangan tanpa ya koma-komaan lah, intinya seperti itu. Nah, kalau continuous variables itu dia bilangan desimal. Contohnya kayak 160,5, 150,2, yang intinya dia ada koma-komaan gitu. Nah, dari random variables ini nanti untuk eh, next slide berikutnya itu bakal banyak jenisnya. Contohnya kayak random eh uniform random uniform variables dan sebagainya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada distribusi. Distribusi ini lebih ke arah bagaimana penyebaran dari suatu probabilitas itu terjadi. Nah, penyebarannya itu berupa apa? Nanti penyebarannya adalah berupa random variabel atau variabel secara acak yang mungkin akan terjadi, seperti itu. Oke, mungkin boleh di next. Oke, sekarang masuk ke probability mass function. Probability function itu apa? Probability mass function itu ketika kita ingin mencari sebuah probabilitas dari random variable discrete untuk mencari di nilai tertentu atau di X-nya. Nah, misal kita punya, random variable X-nya itu kita ingin melempar dadu. Nah, kita bisa mencari dari probabilitas muncul angka dadu itu berapa, lalu muncul angka 2 berapa, dan sampai ke muncul angka 6 itu apa. Nah, itulah namanya probability mass function. Jadi, misal kita mau mencari sebuah probabilitas di nilai tertentu, kayak misal mencari probabilitas melempar dadu dengan muncul keluar angka 1, muncul keluar angka 2, dan seterusnya. Nah, syaratnya itu apa? Syaratnya nilai dari probabilitas mass function sendiri itu harus lebih dari sama dengan 0, dan juga totalnya harus sama dengan 1. Di sini langsung ke contoh.
Misal ada pair of dadu, kita mau mencari jumlah dari dua dadu itu. Probabilitasnya berapa? Nah, ini kita list dulu 36 outcomes yang mungkin saja bisa keluar. Nah, setelah kita melist 36, maka muncul angka-angka yang bisa keluar itu, mulai dari 2 sampai 12. Nah, setelah itu baru kita bisa mencari probabilitas di nilai-nilai tertentu. Kayak misal probabilitas muncul ketika dadu itu berjumlah 2. Itu berarti 1, karena bisa dilihat di yang matriks bawah ini, yang angka 2 itu muncul hanya sekali per total dari eh, outcome saya itu per 36. Begitupun sama ketika mencari probabilitas untuk muncul angka 3, yaitu 2 per 36, dan selanjutnya. Boleh di next. Lalu masuk ke cumulative distribution function. Nah, bedanya apa dengan PMF tadi? Bedanya kalau kumulatif itu dia penjumlahan atau akumulasi dari probabilitas sebelumnya. Nah, misal langsung ke contoh aja, pakai contoh yang sama, misal kita mau melempar sebuah dadu. Nah, kalau yang sebelumnya itu nilai probabilitas di titik tertentu. Kalau kumulatif itu akumulasi dari sebelum-sebelumnya. Misal fx 2, berarti itu kita harus menjumlahkan fx 1 dengan fx 2. Lalu misal fx 6, berarti kita harus menjumlahkan fx 1 sampai fx 6-nya. Nah, syaratnya itu apa? Syaratnya cumulative distribution function sendiri, dia increasing atau selalu meningkat dari X1 sampai X tertentu. Lalu juga dia continuous, berarti dia discrete. Dan ataupun kalau nggak discrete, dia bakal sesuai dengan fungsi limit, yaitu semakin ke kanan. Lalu masuk ke contoh aja, pakai contoh yang sama kayak tadi, misal kita mau melempar sepasang dadu. Nah, kita mau cari penjumlahannya itu berapa. Nah, di sini kalau berbeda dari sebelumnya, di sini dia pakai penjumlahan dari sebelumnya, misal fx 3. Berarti dia menjumlahkan probabilitas di titik dia muncul angka 2, lalu probabilitas muncul angka 3. Nah, itu hasilnya 3 per 36. Lalu misal kita mau cari cumulative distribution function untuk angka 4. Berarti kita harus menjumlahkan ketika dia muncul angka 2 berapa, terus ditambah probabilitas muncul angka 3 berapa, sampai probabilitas muncul angka 4 berapa. Lalu didapatkan hasil 6 per 36. Boleh di next. Oke, lanjut ke discrete uniform distribution. Jadi, distribusi ini digunakan ketika setiap kemungkinan hasil memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Contohnya seperti yang Zidan tadi bilang, saat kita melempar dadu, setiap angka dari 1 sampai 6 pasti punya satu kemungkinan yang sama, yaitu 1 per 6. Nah, untuk PMF dari discrete uniform distribution, rumusnya adalah 1 per n, dan jika nilai-nilainya berupa bilangan bulat berurutan dari A sampai B, maka rumus N-nya adalah B min A plus 1. Jadi misal ada tiket dari nomor 7 sampai 10. Jumlah sampelnya berapa? Berarti B sebagai 10, A sebagai 7, sehingga 10 dikurang 7 adalah 3 ditambah 1, sehingga sampelnya adalah 4. Dan untuk rumusnya adalah 1 per B min A plus 1 untuk PMF. Lanjut ke ekspektasi. Di sini kita menghitung nilai rata-ratanya, yaitu A plus B dibagi 2. Dan untuk variance, berarti kita melihat apakah rata-rata terletak tepat di tengah antara nilai, apakah kita bisa menilai seberapa jauh nilai-nilai acak tersebut tersebar dari rata-ratanya dengan rumus B min A plus 1 kuadrat min 1 per 12. Oke, kita masuk ke contoh soal. Misalnya kita punya 50 tiket undian yang bernomor 1 sampai 50, dan satu tiket akan diambil secara acak untuk menentukan pemenangnya. Kita sebut dia sebagai random variable yang mempresentasikan nomor tiket yang terpilih. Karena setiap tiket punya peluang yang sama, maka kita menggunakan discrete uniform distribution. Nah, untuk PMF-nya sendiri, karena terdapat 50 tiket, maka peluang untuk setiap tiketnya adalah 1 per n, yaitu dengan n 50 berarti 1 per 50. Lalu yang selanjutnya adalah probability untuk memilih yang kelipatan 5. Dari angka 1 sampai 50, kita punya angka kelipatan 5 yaitu sebanyak 10, karena 50 dibagi 5, jumlahnya 10. Dan untuk probability-nya berarti 10 per 50 atau sama dengan 1 per 5. Lalu selanjutnya adalah untuk mean.
Dengan A1 dan B50 kita langsung input aja, jadi 51 dibagi 2 yaitu 25,5. Dan untuk varians kita input juga dan ditemukan hasilnya 208,25. Nilai dari variasi ini itu menunjukkan bahwa sebenarnya sebaran nomor tiket itu cukup luas di sekitar rata-ratanya. Ini masuk akal karena tiket kan bernomor dari 1 hingga 50, punya jarak yang cukup besar untuk menentukan satu pemenang. Oke, bagian selanjutnya binomial distribution. Jadi inti dari binomial distribution ini digunain tuh buat ngitung berapa banyak sukses atau berhasilan jadi dalam N percobaan trials yang independen dan setiap percobaan punya peluang sukses yang sama. Misalkan melempar koin berapa kali, menguji produk. Jadi lulus QC sama sukses atau gagal itu gagal. Atau mengirim email kayak dari buka atau belum dibuka. Nah, ciri-ciri dari binomial ini ada N percobaan, di mana tiap percobaan itu punya dua hasil, seperti sukses yang dinotasikan dengan P dan gagal yang dinotasikan dengan satu min P. Nah, setiap percobaan ini tuh independen, artinya itu tidak saling mempengaruhi. Rumus PMF-nya sebagai berikut. Nah, keterangannya itu parameternya itu N sama dengan jumlah percobaan, P itu peluang sukses, dan K itu jumlah sukses yang ingin dihitung. Ditulis dengan notasi seperti yang ada. Nah, dari kurvanya ini kita bisa lihat kalau misalkan P-nya sama dengan 0,5 itu tuh terlihat simetris, di mana peluang sukses dan gagal seimbang. Sedangkan kalau P di bawah 0,5 itu terlihat miring ke kanan, di mana lebih banyak gagalnya. Sedangkan P lebih dari 0,5 itu miring ke kiri. Skew to the left, di mana yang mana itu lebih banyak sukses. Oke, next. Oke, dua contoh permasalahannya ada coin toss, di mana sebuah koin itu adil dilempar 3 kali. Setiap lemparannya punya peluang 0,5 untuk muncul head. Nah, didefinisikan X-nya itu sebenarnya jumlah head yang muncul, maka X binomial 3,0,5. Nah, kita masukin aja rumus formula sebelumnya. Yang mendapatkan PMF dari X sama dengan 0 itu 0,125, X sama dengan 1 0,375, X sama dengan 2 itu 0,375, dan X sama dengan 3 sama 0,375. Kita bisa tulis di dalam tabel X dan PX-nya. Nah, kalau kita buat dalam grafiknya, probabilitas terjadi saat probabilitas terbesar itu terjadi saat X sama dengan 1 atau 2, di mana 1 atau 2 kali head. Sedangkan peluang 0 dan 3 kali head itu sangat kecil, tapi simetris. Distribusinya bentuk lonceng simetris di tengah, karena P-nya sama dengan 0. Nah, kesimpulannya, distribusi binomial ini digunakan buat menghitung peluang sukses tertentu dalam percobaan yang sama dan kalau peluang sukses seimbang, bentuk grafiknya itu simetris atau P sama 0,5. Kalau P lebih kecil atau lebih besar, grafiknya akan miring atau skew. Contoh-contohnya seperti lempar koin uji produk atau koin pilihannya atau tidak. Boleh di next. Oke, selanjutnya adalah hypergeometric distribution yang termasuk dalam discrete. Jadi adalah hypergeometric ini adalah distribution di mana kita menyampel tanpa replacement gitu. Jadi yang di situ ada kayak rumusnya. Jadi PXK, jadi K ini adalah number of success. Itu sama dengan kombinasi W, total success population, dikali B, N kurang ada segala macam. Nanti, tapi kita bakal bahas mengenai detailnya dari rumusnya gitu. Nah, yang pertama, W per K gitu. Jadi itu adalah kita ngambil W number dari success population dan kita ambil K di share numbernya gitu. Mungkin kita bakal bahas lebih detail di contohnya nanti. Nah, sedangkan B itu adalah number of population dan kita ambil N kurang K. Jadi em,
kita ngambil sampel size-nya dikurangan K. Karena yang tadi itu udah diambil di W-nya gitu. Coba kita langsung ke contohnya aja. Next. Oke, jadi manufacturing company dia itu punya 50 dia nerima satu batch produk gitu. Dan satu batch itu punya 50 komponen gitu. Dan mereka harus melakukan quality control seperti biasa. Nah, mereka tuh bakal accept kalau misalnya random sampelnya itu dia tuh bisa dia ngambil 10 sampel, dia 10 sampel dan 10-10-nya itu nggak ada defect atau at least maksimal cuma satu defect doang gitu. Dan mereka bisa nge-ACC batch-nya gitu. Nah, biasanya itu satu batch itu punya 5 defektif gitu. Berapa sih kemungkinan the batch itu bisa di-accept gitu. Nah, yang pertama kita perlu make sense dulu dari problemnya. Jadi ada 50 komponen dan dia itu bakal ngambil satu-satu gitu. Satu dicek, satu dicek, satu dicek dan itu bakal diulang kali 10 kali. Nah, makanya em, menggunakan hypergeometric distribution itu paling cocok karena kayak tadi gue bilang sampling itu tanpa replacement jadi ambil satu 50 kita ambil satu jadi 49 jadi ambil satu jadi 48 and so on sampai 40. Kenapa sampai 40? Karena di policy-nya di ketentuannya itu cuma 10 sampel doang yang dites gitu. Nah, kita bakal masuk ke rumus ya. Nah, karena dibilang accept-nya itu adalah ketika dia itu nol. Jadi kayak nggak ada defect di sampelnya atau maksimal satu defect. Jadi kita ngedefinisikan X itu sebagai jumlah defect-nya gitu. X sama dengan nol berarti nggak ada defect dan X sama dengan satu itu ada satu defect di batch-nya gitu. Nah, dari datanya di populasinya itu punya 5 defektif totalnya. 5 berarti W-nya 5. Karena W itu adalah population ya, sampel population gitu. Nah, sedangkan yang B itu adalah non defektif karena 50 kan, totalnya 50 kurang 45 gitu di populasinya. Dan N-nya itu total keseluruhannya itu ada 50 gitu. Nah, em, kita kenapa kita ngedefinisin W sama B-nya itu seperti ini kayak kenapa W5, kenapa B45? Karena W itu bakal berhubungan dengan K. Atau yang di sini kalau misalnya di penjelasan gitu tuh X-nya gitu. Di random variable-nya. K itu tuh harus sama dengan B. W in a sense kayak kalau misalnya W itu ngomongin defektif, sorry, kalau K itu ngomongin defektif, which di konteks ini X itu ngomongin defect-nya berapa, dan W itu harus juga mau ngomongin population defect-nya gitu. Nah, lanjut ke rumusnya. Ini ada kombinasi 5 dan nol. Ini simpelnya adalah kita ngambil em, 5 dari nol. Kenapa 5? Karena eh, dia ada defect gitu kan. Di sini kan X-nya 0 ya, defect-nya 0. Berarti kita ngambil 0 dari 5. Jadi yang di atas itu 5. Jadi kayak 5 itu sampel population-nya kita ambil 0. Karena kan kita nggak mau ada yang defect gitu. Jadi 0. Dikali dengan 45 kali 10. 45 kan adalah populasi dari non-defect dan kita mau 10 yang kita ambil itu non-defect semua gitu. Ini kayak combination biasa. Kalian cuma kali-kaliin aja kayak eh, dari populasi yang non-defect gue mau 0, dari populasi yang non-defect gue mau 10 gitu. Nanti dikali terus dibagi dengan kombinasi dari ngambilnya. Jadi kayak kalian ada 50 sampelnya dari 50 nih. Kalian ambil 10. Itu pembaginya gitu. Ditambah dengan X-nya 1, berarti kayaknya 1 ya. Berarti kita mau ngambil satu sampel yang defect dari populasi defect gitu. Jadi 5 1. Kita ngambil satu dari kita ngambil satu defect dari 5 yang em, 5 populasi gitu. Nah, karena satu udah defect, berarti 9 non defect gitu. Jadi kita mau ngambil 9 dari 45 gitu. Kita mau ambil 9 non-defect dari 45 total non-defect gitu. Makanya 45 per 9. Dibagi lagi dengan 50 per 10 karena total populasi 50 dan kita ngambil sampel 10 gitu. Nah, singkatnya gitu aja sih untuk make sense dari rumusnya dan untuk perhitungannya bisa dihitung sendiri karena angka cukup besar jadi kayak gue nggak masukin gitu. Next. Nah, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas tentang Poisson distribution-nya. Poisson. Nah, bayangin nih, kamu punya toko, terus kamu mau tahu nih berapa sih orang yang datang tiap jam.
Jadi Poisson distribution itu artinya gimana caranya kita ngitung peluang berapa kali sesuatu bakal kejadian dalam satu waktu tertentu. Misalnya kayak berapa orang yang datang ke toko tiap jam, atau berapa orang lewat di jalan tiap menit, terus atau yang tiap detiknya berapa gitu. Oke, dan rumus dasarnya itu seperti pada gambar di kiri bawah. P X sama dengan K, kemudian M min lambda, lambda K dibagi dengan K faktorial. Jadi lambda itu artinya rata-rata kejadian. Misalnya kayak 5 orang per jam. Terus kalau K itu kejadian yang kamu mau tahu peluangnya. Dan kalau misalnya K faktorial ya berarti faktorial biasa. Kosong itu tuh sama kayak binomial, tapi dia bukan ngitung berapa kali percobaan, tapi berapa kali hal itu terjadi dalam satu waktu. Oke. Terus kalau misalnya kita lihat contoh kasusnya ini tokonya si Jenny. Jadi Jenny punya toko. Seberapa mungkin 10 orang tuh datang barengan. Kita tulis X sama dengan pelanggan per jam dan kita pakai pasang X sama dengan plus lambda. Kita tahu dulu nih rata-rata itu berapa sih dengan lambdanya berapa. Dari survei kita punya 10% dari 7.500 orang yang lewat masuk ke toko. Dan ada 15 toko buka 10 jam. Jadi lambda sama dengan 7.500 dikali 0,1 dibagi 10 kali 15. Dapatlah 5 nih teman-teman. Jadi 5 orang datang tiap jam. Berarti satu orangnya sekitar 12 menit. Ya. Dan gimana cara ngitung peluangnya? Kita masukin aja nih ke rumus. E-nya apa namanya? Lambdanya ganti 5, terus masukin ke kalkulator juga E-nya dibagi 10 faktorial. Dapatlah 0,018. Jadi istilahnya ini cuma 1,8% kemungkinan orang yang datang, kayak 10 orang datang barengan tuh 1,8% doang. Berarti jarang banget kan. Oke, boleh di next. Nah, CDF, Cumulative Distribution Function. Kalau langsung hitung peluang tepat K kali, berarti kan K ya kita pakainya. Nah, CDF itu ngitung peluang kurang dari atau sama dengan K. Berarti Fx sama dengan Px kurang dari sama dengan X kecil. Misalnya peluang kurang dari sama dengan 2 orang yang datang. Berarti sama dengan P0 tambah P1 tambah P2. Gitu. Nih, misalnya gambarin misalnya ada tangga gitu kan. Nah, tiap anak tangga peluangnya tuh makin besar. Tangga terakhir itu berarti total peluangnya jadi 1 gitu. Jadi semua kemungkinannya digabung. Nah, gimana cara kita bikin dari PMF ke CDF? Kalau misalnya kita mau tahu peluang sampai angka tertentu, berarti artinya tinggal tambahin semua peluang sebelumnya. Misalnya kita mau F 1,5, berarti sama dengan P0 tambah P1. Terus kita hitung aja. Di sini tuh, tinggal hitung aja, dimasukin semua angkanya, dan dapatlah 5/16. Jadi, kita tuh tinggal lihat, apa ya istilahnya, jam itu loncatannya, itu nilai peluang di titik tersebut gitu. Nah, ciri-ciri CDF yang benar itu, kita tuh harus selalu naik, gak boleh turun, dan continue dari kanan, artinya nggak putus-putus. Bisa dilihat dari gambar yang kiri bawah, dan mulai dari 0 dan berakhir di 1. Jadi karena totalnya tuh 100%. Oke, buat ringkasan gampangnya, kalau Poisson itu kita berarti ngitung berapa kali suatu kejadian tuh terjadi dalam satu waktu. Dan kalau CDF itu ngitung peluang kalau kejadiannya kurang dari atau sama dengan angka tertentu. Itu biasanya mereka berdua tuh dipakai buat prediksi pelanggan atau kayak sistem antrian. Terus apa lagi? Orderan masuk gitu. Oke deh.
Dan sekarang kita bakal lanjut latihan soal. Silakan Rehan. Oke, sekarang kita bakal bahas buat contoh soal ini. Contoh soalnya itu soal UTS di tahun 2023 atau tahun gua. Nah, di sini kita bakal bahas itu ada 3 soal ya. Oke, mungkin kita bakal masuk untuk soal yang pertama. Di sini dijelaskan dalam sebuah keluarga itu terdapat 4 anak. Dan untuk yang pertanyaannya A, tentukan peluang keluarga tersebut jika memiliki paling sedikit itu 1 anak laki-laki dengan asumsi untuk peluang kelahiran anak laki-laki adalah setengah. Oke, mungkin untuk yang A dulu. Karena untuk peluang laki-laki itu adalah setengah, yaitu berarti di sini kita buat 0,5 aja. Maka untuk peluang untuk anak perempuannya itu adalah 0,5 ya. Itu kan 1 dikurangi 0,5. Nah, ditanyakan dia setidaknya ada 1 anak laki-laki. Nah, di sini kita pahami dulu nih setidaknya itu berarti adalah atau paling sedikit itu minimal ya, minimal 1 anak laki-laki. Jadi dia bisa aja mungkin punya 2 anak, 3 anak, atau kesemuanya laki-laki. Jadi paling sedikit itu kan 1. Nah, itu bisa kita jadiin patokan karena nanti bakal ada kemungkinan lainnya itu bisa 2, 3, dan 4 gitu. Nah, caranya biar gampang, kita tentuin aja apabila jumlah anaknya secara keseluruhan 4 anak itu adalah semuanya perempuan di sini. Berarti di sini perempuan ya, perempuan, 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 perempuan. Nah, tadi peluang untuk anak perempuan itu adalah 0,5 kan. Nah, ini kita buat 1/2 aja. 1/2, 1/2, 1/2. Nah, kalau dikalikan adalah 1/16. Nah, ini untuk 4 anaknya perempuan semua. Anaknya perempuan semua. Nah, jadi kan ditanyakan dia setidaknya punya 1 anak laki. Nah, ini nanti bisa dengan 1 dikurangin 1/16. Berarti 1 dikurangi 1/16 itu ada 5/16. Nah, jadi di sini adalah total peluang untuk setidaknya ada 1 anak laki. Oke. Nah, sebelum itu bentar ya. Oke, sekarang masuk ke soal berikutnya itu sebelum itu jawab yang B dulu ya berarti ya. Untuk yang B, dari 2.000 keluarga dengan 4 anak, berapa banyak keluarga yang memiliki paling sedikit 1 anak laki-laki? Nah, ini tadi langsung aja kita kalikan 15/16 dikalikan total. Ini apa nih? Total dari 2.000 keluarga ya berarti. Nah, ini nanti hasilnya yaitu 1.875. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke soal berikutnya yaitu soal yang kedua.
Untuk soal yang kedua, kita buat dulu nih yang diketahui. Itu jika kita memiliki $1.000 dan beras saat ini itu dijual dengan harga $2 per ons. Nah, misalkan setelah 1 minggu ada kemungkinan harga beras tersebut itu akan dijual dengan harga tetap, yaitu ada $2 untuk per onsnya, dengan probabilitas yaitu adalah 0,2 atau $4 per ons dengan profitabilitas yaitu ada 0,4 atau turun menjadi $1 per ons dengan profitabilitas yaitu A. Nah, di sini kita pengen mencari profitabilitas atau probabilitas, maksudnya ini probabilitas yaitu untuk A-nya. Baru kalau ketemu A-nya, kita bakal lanjut untuk mencari nilai dari expected value-nya, seperti itu. Nah, di sini berarti untuk peluang A yaitu per ounce dengan probabilitasnya itu ada 0,2. Kemudian untuk PB yaitu ketika $4 per ounce itu probabilitasnya adalah 0,4 dan untuk PC itu ketika probabilitasnya adalah penjualan ketika $1 per ounce-nya itu adalah H. Nah, kita kan tahu ya untuk nilai expected value itu sama dengan 1. Nah, sebelum masuk ke expected value itu, kita bakal menjumlahkan ini terlebih dahulu. 0,2, 0,4 ditambahkan A, berarti 0,2 tambah 0,4 tambah A. Nah, karena kan peluang itu kan harus 1, must be equal 1 atau 1. Berarti nanti nilai A-nya adalah 0,2 tambah 0,4, 0,6, 0,6 pindah sini jadi 1 dikurangi 0,6 yaitu adalah 0,4. Nah, jadi untuk PC atau peluang C-nya itu adalah 0,4 atau nilai A-nya seperti itu. Nah, sekarang karena yang ditanyakan di soal itu ada expected value, sekarang kita bakal mencari expected value-nya, yaitu 0,2 dikalikan 2, kemudian 4 dikalikan 0,4. Nah, 0,2 dikalikan 2 itu dapat dari mana? Itu dari perhitungan ini. Kemudian ditambah 1 dikalikan 0,4. Nah, nanti, oh ya, gua tadi agak salah. Ini maksudnya bukan expected value sama dengan 1, tapi peluang secara keseluruhan itu adalah 1. Maksudnya itu yang di sini. Jadi, PA tambah B tambah C nanti bakal sama dengan 1. Seperti itu. Kalau yang expected value itu bebas ya berapa aja. Nah, ini nanti dikalikan aja dapat 0,4 tambah 4 dikalikan 0,4 1,6 ditambah 0,4. Hasilnya adalah 2,4. Seperti itu. Oke, gue bakal lanjut untuk soal berikutnya. Untuk soal berikutnya di sini, itu ada sebuah perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur ini dia punya 3 rencana analitis untuk membuat suatu desain atau pengembang produk, di mana 3 rencananya ini berupa prosedur 1, prosedur 2, dan prosedur 3 yang digunakan secara masing-masing yaitu untuk prosedur 1 itu 30%, prosedur 2 yaitu untuk 20%, dan prosedur ketiga yaitu untuk 50% produk. Nah, mungkin biar gampangnya kita buat secara diketahui terlebih dahulu. Nah, jadi untuk prosedur 1
Tuh, dia 30%. Prosedur 2 itu 20%. Dan prosedur 3 yaitu adalah 50%. Nah, di sini di soal itu nanti dijelaskan juga untuk suatu peluang kejadian di mana P yaitu D given P1 atau D itu adalah menandakan dia ada tingkat kecacatan atau defeknya dari prosedur itu. Di mana di sini berarti PD given P1 yaitu adalah 0,01. Kemudian nah, itu yang ini ya. Kemudian untuk PD given P2 yaitu adalah 0,03 dan PD given P3 yaitu adalah 0,02. Nah, ditanyakan adalah prosedur mana yang paling bertanggung jawab atau prosedur yang bisa dikatakan ini yang paling banyak defeknya, yang paling defek. Nah, kita jawab. Nah, untuk rumusnya itu yang pertama kita bakal mencari nilai dari P defeknya secara keseluruhan. Jadi PD sama dengan PD P1 dikalikan P1. Nah, ini tuh biar gampang diingat. Jadi kalau kita ingin memunculkan sebuah rumus kayak PD given P1, nah ini tuh harus diikutin kesamaannya. Jadi P1 muncul berarti nanti berikutnya harus kita buat P1 juga di sini seperti itu. Nah, selanjutnya kalau PD given P2 berarti nanti di sini kita munculin P2. Eh, salah. Kemudian PD given P3 yaitu P3. Nah, di sini kan udah dikasih tahu ya di soal ya. Berarti 0,01 dikalikan 0,3 ya. 0,3 ini berarti dari sini nih. 0,3, 0,2, terus 0,5. Berarti di sini 0,03 dikalikan P2-nya 0,2. Terus di sini 0,02 dikalikan 0,5. Dan nanti totalnya adalah 0,019. Nah, ini belum selesai ya. Karena kita masih mencari untuk masing-masing dari defect untuk prosedurnya. Nah, di sini kita bakal nyari satu-satu. Jadi P, P1 given D, D itu defect, di mana rumusnya adalah PD given P1. Nah, ini P1 berarti nanti diikutin P1 lagi di sini, kemudian PD. Nah, ini kan kalau dikalikan silang, nah ini berarti nanti di belakang ini kan P given PD. Nah, D-nya berarti nanti bakal muncul di sini gitu. Tapi ini kita buat untuk P given PD aja atau versi ini. Seperti itu. Jadi 0,01 kalikan 0,3 dibagi 0,019 sama dengan 3/19. Tuh. Kemudian untuk P2 given D, nah ini biasanya kalau buat rumus ini mending di catat aja kalau misalnya disuruh buat cheat sheet seperti itu. Di PD P2-nya berarti 0,03 dikalikan P2-nya tadi berapa persen? 0,2 per 0,019. 6/19.
Dan untuk yang terakhir yaitu P3 given D, berarti PD given P3 dikalikan P3 per P defect. Nah, ini nanti jadi kita buat kotakin dulu. 0,02 dikalikan 0,5 per 0,019. Nanti kita dapat yaitu hasilnya adalah 10 per 19. Tuh. Nah, dari sini kita bisa lihat nih nanti yang nilai defeknya paling besar itu adalah yang prosedur ketiga. Seperti itu. Prosedur ketiga memiliki defek yang paling besar. Ini. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan soal untuk tahun 2023. Nanti bakal dilanjut untuk pembahasan soal yang tahun 2024. Oke, thank you Han. Sekarang lanjut ke pembahasan untuk yang tahun 2020. Bentar, izin sharing ya. Wait, guys. Nah, kelihatan belum? Udah. Oke. Berarti ini soal UTS tahun 2024. Nah, pertama kita perhatiin dulu soalnya, kita analisis apa yang ditanya, apa yang diketahui, dan lain sebagainya. Berarti yang ditanya itu expected value dan juga variance. Berarti langsung aja kita cari expected value-nya dulu. Rumus expected value kan berarti eh, jumlah dari X dikali probabilitasnya kan. Nah, karena di sini dia merupakan continuous random variable, berarti dia nggak bisa pakai sum biasa yang kayak gini. Mereka pakainya integral gitu. Karena kalau continuous kan banyak angkanya. Jadi dia nggak mungkin untuk dihitung secara manual di sum. Lalu kita turunin aja rumusnya, X kali, karena dia merupakan sebuah fungsi, fungsi di sini, ini fungsinya untuk menggantikan probabilitasnya. Berarti langsung masukin aja fungsinya. Nah, setelah kita dapat rumusnya, kita langsung masukin aja apa yang diketahui di soal. Batas atasnya itu 2, berarti sini, maju bawah, batas bawahnya itu 0. Kita masukin X lagi, lalu kita masukin fungsinya, fx-nya. Jadi 1 min 1 per 2 X per 4. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal menghitung cara integral kayak biasa. Integral kan kebalikan dari turunan. Berarti, oh enggak, kita beresin dulu nih fungsi yang di dalam integralnya. Kita kali silang dulu X-nya. Berarti X kali 1, X. Lalu X kali min setengah X kuadrat, berarti min setengah X pangkat 3. Nah, habis kayak gini, baru kita pakai rumus integral. Berarti yang tadinya X pangkat 1, kita keluarin jadi X pangkat 2. Jangan lupa di per lagi per 2 sesuai dengan pangkatnya. Lalu selanjutnya X pangkat 3 jadi X pangkat 4 per 4. Nah, jangan lupa batasnya masih ngikut karena belum kita substitusi. Lalu setelah itu kita substitusi batasnya 2, 2 pangkat 2, 4 per 2. Lalu ini kita berarti 2 pangkat 4, 16 per 2 kali 4, 8.
Ini karena 0, jadi min 0 sama aja. Berarti nggak usah ditulis. Nah, habis itu kita selesaiin kayak biasa. Hmm, 16 per 16. Berarti hasilnya 0. Nah, udah. Setelah itu kita cari varians. Nah, rumus varian sendiri, yaitu kan eh, ini dikurangi dengan nilai expected value kuadrat. Nah, karena nilai expected value udah tahu, yang tadi, kita tinggal cari yang ini. Nah, rumus itu sendiri kan berarti sama ya, kayak expected value. Bedanya dia X-nya dikuadratin. Berarti X, yang tinggi X, nah sekarang tinggal X kuadrat dikali probabilitasnya. Sama kayak tadi, karena ini continuous, berarti dia pakai integral. Kita rumusnya P-nya berubah jadi fungsi. Nah, nah, ini caranya sama kayak tadi, bedanya cuma di X-nya. Ini jadinya X kuadrat. Tinggal masukin apa yang diketahui soal, batasnya 2 sama 0, terus kita masukin fungsinya tadi 1 min setengah X kuadrat. Nah, habis itu kita selesaiin dulu yang di dalam sini. Berarti kali silang X kuadrat kali 1, terus X kuadrat kali min setengah X kuadrat. Jadi min setengah X pangkat 4. Habis itu kita baru diintegralkan. X kuadrat jadinya X pangkat 3. Jangan lupa ditulis per 3. Min setengah kali X pangkat 4 jadinya X pangkat 5. Jangan lupa ditulis lagi X per 5 ya. Batasnya masih belum kita masukin. Kita selesaikan dulu ini biar lebih enak lihatnya. X pangkat 3 per 3 dikurangin X pangkat 5 per 10. Kita masukin batas atas, batas bawahnya. Berarti batas atasnya 2, masukin ke X-nya, 2 pangkat 3 itu 8 per 3, lalu dikurangin 2 pangkat 5 itu 32 per 10. Tinggal kita sederhanakan, di 8 kali 3, 8 10, 80, min 32, 96, min 16 per 30. Nah, baru setelah kita tahu nilai ininya, kita masukin ke rumus variance ya. Nah, tujuan utama kita tadi kan kita nyari-nyari variance. Kita masukin ke rumus variance yang awal tadi, yang ini. Berarti nilai ini, min 16 per 30, dikurang sama nilai expected value tadi, lalu dikuadratkan. Nah, sama dengan min 16 per 30. Nah, di sini nilai variance-nya itu negatif. Yang mana ini sebenarnya nggak mungkin gitu. Karena nilai variance dia pasti lebih dari 0. Karena variance sendiri itu hasil kuadrat dari expected value-nya kan. Maka nilai kuadrat itu nggak mungkin 0. Nah, kenapa di sini nilainya negatif? Kemungkinan itu ada dua. Kalian kalau ketemu negatif di hasil variance, entah kalian itu salah ngitung, entah itu negatif, entah itu kalian ada salah perhitungan, atau dari nilai fungsinya sendiri. Nah, kemungkinan ada dua itu. Dan di sini dari fungsinya emang salah. Karena misal kalian kalau mau ngecek, kalian mau cek bisa, caranya kalian integralin fungsinya itu. 1 min setengah X kuadrat kalian integralin. Kalau dia hasilnya 1, maka aman. Dia bakal lebih dari 0. Cuman di kasus ini, nilai ini tidak sama 1. Yang artinya dia ada kesalahan di fungsinya. Cuman untuk sekarang ya kalian latihan buat ngitungnya aja. Jadi kalau ada kesalahan di sini waktu ujian, kalian bisa tanya ke dosen kalian gitu kan. Oke, nomor 5 sudah. Lanjut ke nomor 6, soal tahun 2024. Ini kita baca dulu yang diketahuin. Sebuah majalah consist 120 pages. Berarti misal kita
simbolkan dengan NP 120. Lalu diketahui juga ada 80 yang misprinted atau salah print kata gitu. Jadi kita simbolkan key misal 80. Nah, di sini kalian harus cari calculate the probability. Kalian ngebuka satu halaman itu ada salahnya berapa. Nah, untuk yang kasus pertama itu tidak ada kata salah kata, no misprinted words. Nah, di sini kalian menggunakan distribusi Poisson. Nah, kapan kalian menggunakan distribusi Poisson ini? Ketika yang ditanya itu sebuah kejadian diskrit. Contoh kejadian diskrit itu misalnya kayak tadi, no misprinted words. Dia berarti kan 0. Atau yang B ini, yang exactly for misprinted word. Dia kan 4. Yang udah dijelasin tadi kan kalau nilai diskrit itu dia bilangan bulat. Entah itu 0, 1, 2, 3, atau seterusnya. Nah, lalu ciri-ciri yang kedua itu ada interval atau area eh, jelas yang jelas gitu. Misal kayak ini, di soal dijelaskan calculate the probability of opening one page. Nah, berarti interval jelas itu one page. Nah, atau yang ketiga, kalian diketahuin rata-ratanya atau dalam distribusi disebut lambda. Nah, lambda dari soalnya ini itu maksudnya adalah rata-rata kesalahan dari keseluruhannya. Berarti rata-ratanya itu kesalahannya 80 dibagi keseluruhan halaman itu 120. Nah, berarti rata-ratanya itu 2/3 disederhanakan. Nah, udah kayak gini, kita langsung masuk aja ke yang A. Dicari itu probabilitas eh, dia tidak menemukan atau nol. Nah, rumus Poisson sendiri kan rumusnya seperti ini. P pangkat min lambda kali lambda pangkat K. Nah, K itu apa? K itu yang ditanyakan oleh soal kejadiannya. Kalau yang A ini no misprinted berarti dia K-nya itu sama dengan 0. Terus lambda di sini yang tadi rata-rata kejadian salahnya. Berarti di sini lambdanya sama dengan 2/3. Langsung aja kita masukin ke rumusnya. 0 E, bilangan E sendiri, biarin aja dulu. Pangkat min 2/3 kali 2/3 pangkat 0 per 0 faktorial. Nah, baru kalian sederhanakan, pangkat min 2/3 tetap 3 dikali, karena 2/3 pangkat 0 hasilnya 1, per 0 faktorial juga 1, berarti jawabannya itu pangkat min 2/3. Nah, ini kalian bisa pakai kalkulator aja. Kalau di kalkulator itu hasilnya sekitar 0,5134 atau 51%. Oke, lanjut ke yang B. Yang B itu ditanya ketika K-nya 4. Exactly for misprinted. Berarti kejadian salah itu 4. Langsung masuk ke rumus lagi. Kejadiannya 4. Rumusnya itu pangkat min lambda kali lambda kali K per K faktorial. Kita langsung masukin ke rumusnya. Hanya 4 berarti lambdanya min 2/3 kali 2/3 pangkat 4 per 4 faktorial. Ini kalian sederhanakan. Nanti ketemu hasilnya pokoknya. Ya ini kayaknya kalkulator aja sih. Kalau kalian males biasanya boleh kok bawa kalkulator. Kalau enggak ya semangat aja buat ngitungnya. Nah, kalau di kalkulator itu hasilnya 0,0042 atau sekitar 0,42%.
sudah selesai. Ya, itu aja sih soal dari tahun 2024 UTS. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak SKI. Mungkin bagi teman-teman 25, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kita tunggu sampai 2148. Oke, karena udah 2148 dan tidak ada yang bertanya, mungkin kita akan lanjut untuk QC. Mungkin kepada teman-teman 25 bisa di QC untuk nilba hari ini terlebih dahulu. Aku tunggu sampai 2151 ya, teman-teman. Biasanya jangan lupa diisi ya guys. Ini salah satu bentuk bukti kehadiran kalian juga. Thank you. Oke, baik, karena sudah 2151, jadi kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi dokumentasi. Mungkin teman-teman jika ingin on cam juga dipersilahkan. Aku akan mulai dokumentasi di 2152. Terima kasih.
Baik, mungkin karena ada 2152 juga, aku akan mulai sesi dokumentasinya. Mungkin untuk page yang pertama, aku mulai dokum ya. Satu, dua. Oke, lanjut ke panel kedua. Satu, dua, tiga. Oke, untuk sesi dokumentasi sudah selesai. Terima kasih banyak juga kepada kakak-kakak SKI yang telah datang malam ini untuk membagikan ilmunya bersama ke adik-adik kami. Sekian, terima kasih banyak teman-teman. Makasih Kak. Makasih semuanya. Oke. Makasih, Kak.